Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Hari ini agak cepat ya saya upload video itu karena ini yang ditunggu-tunggu dari 3 minggu yang lalu, yang katanya mau P21 untuk kasusnya Roy Suryo ini. Mentah sudah ya. Dan ini berakhir anti klimaks bagi para termul. Tapi saya belum melihat ada yang nangis nih. Kalau 3 minggu yang lalu kan ada yang nangis, si Bang Boy. Ya seharusnya sekarang bukan cuma menangis, seharusnya sekarang itu sudah, kalau kata orang Sunda ya, harus ngaliang begitu, kayak cacing. Harusnya malu. Nah ternyata yang saya kira begitu ya, sebagaimana nanti akan dikatakan oleh Mas Roy kalau tidak salah di sini, atau siapa itu, Pak Michael ya, atau Mas Michael, yang mengatakan bahwa ini para termul tertipu nih. Tertipu oleh siapa? Oleh aparat ya. Jadi kalau misalkan sekarang aparatur kepolisian itu sudah memberikan informasi yang mana padahal informasinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, lah kemudian bagaimana begitu ya? Ini kan jadi lucu pada akhirnya. Ya lucu ya enggak juga sih. Begitu sebentar. Ini bermasalah sedikit nih. Oke. Nah, jadi untuk menyingkat waktu saja ya, sekarang kita akan saksikan perbincangan ini. Mas Roy Suryo masih berbahagia ya, karena memang P21-nya tidak meluncur, dan ini adalah ketertipuan massal bagi para termul. Saya ucapkan kepada para termul, selamat menangis. Kita saksikan nih. Harus P21, pasti P21 minggu ini. Saya sudah dapat bocoran dari mana dari Polda dari Jaksa dari mana Gimana perasaan Pak Roy saat itu? Apakah tegang, takut? Wah, jangan-jangan P21 beneran nih. Dan perasaan sekarang bagaimana? Ya, kita nggak usah bahas perasaan ya. Enaknya bahas peranaan. Gini ya, nanti kita juga minta pendapat ya Pak Ugro. Ya. Tapi yang jelas, sejauh mana dia mendapatkan informasi itu. Karena kalau dari tim kita, baik itu melalui Pak Kosinudin atau melalui Mas Refli Harun ya, itu kita itu atau Bang Gofur, kita infonya itu resmi. Resmi itu artinya kita bersurat, kemudian dari pintu depan kita dapat info dan kita diterima untuk audiensi. Baik itu di Kejaksaan maupun di Kejaksaan Agung. Karena yang namanya P21 itu adalah dominus litisnya, atau yang dominan memberikan informasi itu adalah pihak kejaksaan, bukan dari kepolisian. Ya, gitu. Jadi mereka mau kepo di kepolisian Republik Indonesia itu percuma, karena dapatnya harusnya dari kejaksaan. Tapi lucunya ada nih oknum-oknum, saya bilang nih oknum ya, karena dia hanya pakai feeling dong gitu, atau hanya pakai bisik-bisik tebak-tebak buah manggis katanya gitu Pak. Apa dia kena tipu jangan-jangan Pak? Nah bisa juga dia kena tipu. Ya itu. Masa aparat menipu? Kayaknya nggak mungkin. Coba dituntut aja itu orang yang menipu. Iya, dan ini apa yang mereka lakukan? Itu terus Pak Ugro mau ketawa tuh. Ini mungkin dalam hatinya, ini polisi kok jadi kayak begini ya. Ya beliau itu kan mantan Wakapolri itu. Menawarkan sayembara, menawarkan ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, bahkan ada yang 5 miliar. Wow. Iya, ada yang 5 miliar. Katanya mau dikasih ke panti asuhan ya. Panti asuhan Pak, panti asuhan. Ya, jangan-jangan ke panti asuhan. Ya gitu. Nah, itu masuk dalam ini loh. Kalau menurut undang-undang itu masuk dalam pasal 426 dan 427. KUHP. Jadi perjudian. Karena mereka sudah menawarkan sesuatu untuk kemudian dibuat judi, dibuat tebak-tebakan. Nggak boleh tuh tebak-tebak buah manggis. Jadi saya hanya pakai tanda-tanda feeling, boleh dong gitu. Boleh dong, boleh dong ya. Itu ya. Jadi mungkin kita bisa mendapat pencerahan juga dari Pak Ugro ini ya. Mereka menawarkan sesuatu dan terakhir mereka ribut Pak Ugro. Ada mengklarifikasi itu katanya bukan perjudian. Itu kan boleh kan? Kalau kita mau ngasih tapi nggak jadi itu Pak, gimana caranya? Ayo silakan Pak. Saya kayaknya mau beresin itu sedikit. Ada yang salah ini Pak. Silakan. Iya. Jadi saya judi. Arah saya selalu memberikan edukasi lah kepada masyarakat. Siap. Ya kan? Kasus pencemaran nama baik dan fitnah ya kan. Seperti dikatakan sama siapa? Eli Daneti. Saya juga heran, seorang pengacara hebat katanya, ya kan? Ya. Saya belum pernah ketemu waktu dia sidang
Pengacara berperkara di top. pengadilan mana, saya pengen lihat suatu saat gitu loh. Seperti apa ya? Iya, Iya. Ya mau gigit bisa Roy Suryo itu. berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum atau Dengan Aduh. undang-undang atau dengan pasal ya kan, Pak? Ya, Iya, jadi- nggak ada itu dia. jadi kalau dikatakan saya gini, oh menurut Pak Ugro itu pasalnya 310 dan 311 Ya. itu memang tidak bisa digabung, Ya, ya kan? Kalau 310 itu kan pencemaran nama baik. betul. Kalau pencemaran nama baik, Gabungan ya kan, fitnah. berarti itu ada unsur sesuatu yang sudah ditemukan oleh yang terlapor, yang dilaporkan. Dan yang dilaporkan namanya apa memang baik, Pak? Nah, Belum tentu namanya baik ya. jadi orang yang dituduh mencemarkan nama baik itu Ya. berarti dia punya bukti, Betul. ya Ya, kan? ya. Itu pencemaran nama baik. Ya, ya. Tapi kalau berkaitan dengan fitnah, Ah, berarti totality 100% tidak ada dokumen Yang baik. atau barang apapun yang Oke, yang asli, cocok, yang ya asli. kan? Ya, ya. jadi kalau menurut saya 311 tidak tepat diterapkan seperti itu, walaupun Ya. 310 pencemaran namanya juga belum tentu tepat seperti itu, Nah, ya kan? aneh. Tapi Pak. kalau digabung 310 pencemaran namanya dan 311 fitnah itu Ya. berkasnya seperti apa saya tidak tahu, Betul. ya kan? betul. Jadi ini untuk Aduh. edukasi pada publik. Ya, ya. Nah, yang kedua, ya sama mungkin ada pasal-pasal lain ya, misalnya 372 kaitan dengan penggelapan Ya, ya, dan ya. 378 waktu itu, ya kan? Oke. Ini kan menggunakan Pasal itu ya. KUHP lama nih, Ya, ya kan? Ya. 37 38. Itu penipuan, penggelapan dan penipuan itu Penipuan. beda sama. iya. Makanya apa Itu yang tidak bisa direnteng gitu ya. Ya. Kebiasaan orang merenteng yang gitu. tersirat, yang Ya. tersurat dalam KUHP itu Ya. tidak bisa dibikin analogi. Oke. Ya, harus secara eksplisit diterjemahkan unsur-unsurnya seperti apa. Harus ada Ya. faktanya Hmm. gitu kan. Ya. Iya. Baik. Kemudian Nah, ini kalau misalkan kita itu betul-betul mengikuti permasalahan ini ya, kita sudah paham betul apa yang dibicarakan oleh Pak Ugro di sini. Ini kan mengulang dari apa-apa yang ada. Ya, makanya ini sepertinya kalau tidak ada yang baru kita akan agak refresh dengan tema yang baru ya besok lusa itu. Ya karena ini anti klimaks pada akhirnya, mana terus P21 itu mana? Ya menangislah Termul, menangislah sudah. salah kaitan dengan apa P21 ya. Ya. Saya katakan P21 itu dari jaksa kepada polisi. Jadi Betul. nggak usah penasihat hukum siapapun nggak usah Cari-cari mencari info. memberikan informasi. Oh ini mau P21. Kapan Anda bekerja sebagai jaksa? Itu kan juga enggak. Jadi jangan mempengaruhi jaksa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik seperti itu. Ya biarkan aja. Ya. Tapi menurut saya karena perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 terlapor lainnya, Ya. kan? Saya tidak lagi menganalisa pasal-pasal yang dilaporkan tersebut. Ah, Tapi yang jelas berkas perkara ini walaupun ketentuan KUHP yang baru, Ya. pasal 361 huruf A tadi, Ya. itu menyatakan bahwa menggunakan KUHP yang lama. Berarti Undang-Undang 881. Ya, yang lama. Ya. Undang-Undang 81 memang disebutkan dalam pasal 109 ayat 2 tentang penghentian penyidikan. Ada memang. Ya, jadi setelah dilakukan restoratif justice, ditemukan semuanya, kemudian diterbitkan SP3. SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan kan? Surat perintah penghentian penyidikan. Ya, Ya, surat untuk peristiwanya berarti yang dihentikan. peristiwanya semua itu sudah selesai, dianggap tidak ada. Iya. Ya kan? Nah, SP3 kalau dalam di luar RJ menurut KUHP yang lama nih, Ya, ya. ya itu misalnya ada peristiwa ya pencemaran nama baik Baik. yang ringan-ringan juga Ya, ya. seperti itu, tidak ada RJ. Nah, kemudian mereka ditemukan sepakat RJ misalnya. Iya, iya. Nah, itu tidak ada yang saling menuntut lagi. Iya, iya, betul. Dan siapa yang akan membuka ini di pra peradilan? Iya. Walaupun diatur bahwa dalam SP3 itu KUHP yang lama Undang-Undang 8 tahun 81 itu bisa digugat di pengadilan. Iya. Ya kan, Tapi seperti siapa itu. yang mau nuntut? Tapi siapa yang nuntut? Nggak ada lagi, ya kan? Jadi kalau dikatakan oleh waktu itu Pak Rifai ya, penasihat hukum Pak Jokowi katakan, loh, Itu ada di saya TV berbeda pendapat Iya. dengan Pak Ugro. Kenapa? Ini kan masih ada tersangka lain yang belum minta maaf. Iya. Loh, RJ jangan dijadikan alat intimidasi. Nah, itu yang terjadi Pak kemarin. Satu, iya. Betul. Jadi makanya RJ harus datang dari terlapor Iya. atau ditawarkan Nggak oleh bisa penyidik. RJ malah ditawarkan dari pihak sono kan? Dari pelapor nggak Iya. bisa. Kalau RJ dari pelapor, sekarang juga kemarin saya ada menjadi ahli di pengadilan juga. Iya, iya. Intinya pelapor itu membuat laporan yang tidak benar, kemudian diproses oleh oknum loh ya. Iya. Nah, tapi saya tanya-tanya
katanya RJ-nya berasal dari pelapor. Pelapor minta RJ seperti itu. Ini seperti tidak boleh terjadi. RJ kok dari pelapor tuh gimana itu, Pak? Nah, ini yang katanya menjadi alat intimidasi seperti itu. Jadi masyarakat supaya tahu bahwa kalau RJ itu berkas perkara sudah lengkap di penyidik, tapi belum dilimpahkan ke jaksa. Baik. Ya. Kemudian pihak Iya, terlapor. bentar. Sedangkan dalam hal ini berkas sudah dilimpahkan dulu ke kejaksaan, ya kan yang kemarin itu ditolak tuh, setelah ditolak baru ada RJ lagi buat Rismon. Ya kacau ini. Jadi gimana ini peristiwa hukumnya ada atau tidak? Kan jadi simpang siur. Ini juga kerusakan lagi. Udah, saya sudah sering menjelaskan kerusakannya itu ya. Ya ini mah kita dengerin aja dulu. Mungkin akan menyampaikan, Pak, saya mohon difasilitasi Untuk restoratif RJ. justice. Ya. Atau penyidik menawarkan apakah akan ada restoratif justice. Ya. Kalau terlapor nyatakan ya, baru dipanggil semuanya di kantor polisi, bukan di rumah kediaman pelapor. Nah, itu Pak. Itu nggak Betul. boleh. Ya. Ya, karena kediaman Itu pelanggaran pelapor bukan juga kantor tuh. polisi. Ya. Ya. Kemudian ada kesepakatan bersama, habis itu dihentikan penyidikannya, seperti itu. Penyidikannya dihentikan. Dihentikan, Berarti kan peristiwanya kalau satu dianggap SPK, tidak ada, ya, dicabut laporan polisinya. Ya. Tapi kalau di KUHP yang lama dan peraturan peraturan Perpol ya, peraturan polisi nomor 8 tahun 2021 Ya. tentang penyidikan tidak pidana berkaitan restoratif justice, itu laporan polisi tidak boleh cabut. Oke. Tapi itu udah SP3. Makanya saya katakan kemarin waktu di Rakyat Bersuara, Ya. saya yakin tidak pernah ada data di kepolisian ini, ya, RJ kemudian bisa dilanjutkan sidang. Betul. Ya. Ya. Kalau ada saya tidak tahu menggunakan peraturan kepolisian yang mana dan menggunakan KUHP yang mana. Nah, itu bagus ya. Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, kalau sudah RJ, ini tidak mungkin kesananya itu ada keberlanjutan persidangan lah, katakan demikian ya, karena peristiwanya sudah dianggap terhapus. Kalau ada, nah ini baru ya. Kalau sampai ada, dan itu jelas-jelas melanggar undang-undang tuh. Duh, termul gimana ya? Ini nggak ada termul yang nangis, Kalau ada termul yang nangis mah mau saya tampilin. KUHP-nya mungkin yang belum dicetak, Pak. Itu. Nah, mungkin yang di edisi kedua. Iya, kalau saya baca di penghentian penyidikan di KUHP yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81, itu pasal 109 ayat 2. Oke. Nah, itu SP3 itu hanya berdasarkan bukan tidak pidana yang pertama, yang kedua tidak cukup bukti, yang ketiga demi hukum. Nah, mungkin yang dikatakan Pak Rifai mungkin ayat 4. Padahal ayat 4-nya nggak ada. Ya. Ayat 4-nya dulu mungkin udah di skip, dihapus. Oh iya. Jadi sekali lagi tidak boleh tersangka diambil satu persatu. Kalau misalnya diambil satu persatu, ya menurut saya harus dibuat laporan polisi baru. Betul. Dibuat SPDP baru. Iya. Dibuat sprindik baru. Iya, dan Jokowinya kan itu harus melaporkannya atas atas personal, bukan atas kejadian. Kemudian kepolisian menjalankan pesanannya Jokowi, ya itu dipakai lagi itu jelas. Cara semua dirubah semua, ya. Tidak bisa di. Katanya sprindiknya sudah ada 3 ini, Pak, katanya sprindik. Kalau sprindik itu menurut saya, ya saya coba pelajari lagi. Jadi setiap laporan polisi itu bisa diterbitkan sprindik duluan, surat perintah penyidikan, baru kalau merasa yakin kirim surat perintah, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada jaksa. Ya, SP2P. Ya, jadi tidak bisa hanya surat perintah penyelidikan dan sprindik saja. SPDP itu dikirimkan maksimal setelah polisi mengadakan penyidikan paling lambat 7 hari. Ya kan. Jadi kalau SPDP sudah dikirim ke jaksa, kalaupun suatu saat memang tidak ditemukan cukup bukti, bisa dihentikan oleh penyidik. Dengan kata lain, pemerintah ini boncos. Gitu. Jadi kalau sekali lagi, gitu loh, ya, saya kalau debat dengan rekan-rekan pengacara ya Pak, yang pengacara Pak Jokowi, itu yang resmi aja Pak. Yang resmi ya. Ya, jadi misalnya si Yakub Sibuan, kemudian Rifai atau Firmanto, itu aja Pak. Iya betul. Kalau yang lain tuh ngaku-ngaku pengacara Pak. Iya betul. Jadi loh ya pengacara. Firmanto yang mana ya? Surat kuasa khusus. Iya betul. Jadi harusnya nggak bisa mewakili Jokowi itu ngomong aja. Acara sumpahnya ada nggak Pak? Ya itu ada yang 2 yang udah dibekukan. Ya, jadi kalau mengaku penasihat hukum kemudian ikut-ikutan, itu kalau istilah angkutan tuh ngompreng. Iya. Itu dulu mungkin ada Pak. Kalau zaman saya kecil tuh pernah mendengar istilah yang namanya pokrol bambu. Oh iya, pokrol kan, ya, pokrol itu bukan lawyer,
Ini pas masuk pokrol itu. Balik lagi. Ngaku-ngaku lawyer ini. Nah, pakai kartu anggota. Cuman kartu anggota, Pak. Tapi Aduh, bukan nggak bisa kartu move on ini lawyer. Mas Roy ini. Tapi Kalau kartu ini mah nyetak di mana juga bisa. makanya itu dia Saya- ngaku-ngaku gitu loh. Saya kepengen suatu saat kalau ada di rakyat bersuara lagi, Ya, debatnya debat yang substantif lah. ya, ya, Mungkin betul. dengan Betul. hukum acara pidananya, Iya. mungkin dengan hukum pidananya, prosesnya seperti itu. Karena kita harus tetap memberikan edukasi kepada masyarakat yang cinta Nah. terhadap hukum, keadilan dan kebenaran. Iya. Itu saja. Siapa tahu Betul. gini, Mike. Ngaku-ngaku, weh, kartu kosong gini. Oh, tulisannya Guyub Rukun UGM juga bisa ya. Tulisannya Universitas Indonesia juga bisa. UI. Ngaku-ngaku gini tapi Nanti saya kosong. buatin yang sentana, Pak. Oh iya, nanti dibuatin ya. Iya. Jadi jangan hanya berbekal kartu kayak gini terus kita ngaku-ngaku gini nih. Parah itu. Parah. Jadi supaya masyarakat nanti tidak bosan, Tapi ya Pak Ugro ini aktif juga ya. Sangat aktif sekali beliau itu. Nah ini gimana nih supaya masyarakat gak bosen nih? Kalau udah habis anti klimaks sudah selesai. lebih bagus pada saat ketemu dalam suatu acara rakyat bersuara, Eh, debat substantif tentang Substantif. kaitan dengan hukum. Ya. Itu mungkin lebih bermanfaat daripada debat kalau orang Jawa bilang ngerasani ngerasani Ya. gibah. perorangan sendiri. Iya, ngaco. Ya. Tapi ngerasani itu, baik ini ada yang baru. Ada yang ngaco, Pak. Yang namanya ini, orangnya sama, Pak. Wow. Oh iya, Ini barusan nyebarkan hoax, Pak. oh iya. Jadi Udah, katanya saya itu kemarin sudah dipanggil oleh tim cyber Polda Metro, terus minta maaf atas Twitter. Enggak, ini sebenarnya dia setengah benar setengah salah, Pak. Apanya kok setengah? Pak Nggak Roy- ada benernya. Karena Pak Roy pernah dipanggil tim cyber Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi Nah, itu. dalam laporan saya Betul. terhadap Laurentius Irjan Buu. Heeh. Ya, itu benar. Jadi waktu itu saya dipanggil itu Mungkin dia sebagai salah baca kali. bukan saksi, Mike. Ahli. Ahli Oh, pernah. iya. Saya pernah juga Mungkin dia dipanggil. salah baca, Pak. Iya, saya panggil pernah sebagai ahli di tengah-tengah acara kita. Saya dipanggil sebagai ahli. Ada satu kasus perusahaan di Jalan Jenderal Sudirman. Oh, gitu. Waktu itu kasus CCTV. Kasus CCTV saya menjadi ahli. Nah, tapi dia katanya ini dia dipanggil diberitahu saya punya Twitter di tahun 2020 Oh, yang sudah Udah, mengupload Upload ijazahnya Jokowi. Ijazah. Nah, pada lucunya, Pak. Ini lucunya ya. Oh iya iya. Oh, ini Twitternya Pak Roy. Yang namanya bukan, ini yang namanya UGM saja baru menampilkan ijazah Jokowi itu pada 24 Oktober tahun 2022. Iya iya. iya. Nah, jadi kalau saya sudah menampilkan tahun 2020, itu berarti kalau ada bayi itu lahir sebelum ibunya, Pak. Itu hoax lagi, Pak. Padahal Twitter saya itu udah lama nggak ada. Ya, udah lama nggak ada dan itu buktikan di bawah kekuasaan saya lagi. Ya, dan ternyata ada orang mungkin maksudnya ngerekayasa Pak Ugro. Tapi ngerekayasanya terlalu canggih, terlalu pintar tapi terlalu bodoh. Ya, harusnya dia tulis 2022, ditulisnya 2020. Mungkin dia dapat informasi tweetnya Mas Roy itu mungkin di Pasar Pramuka. Pasar Antik Jalan Surabaya. Oh iya, Pasar Antik Jalan Surabaya. Jadi nemu Twitter, terus diganti, terus diisi 2020 Februari apa gitu. Ya, dan sekarang malu. Setelah saya cek juga udah nggak ada itu. Jadi dia ngapus sendiri itu, Mike. Jadi Iya, yang tukang bom. ya. Tapi Baik, itu sudah selesai ya. Nah, itu sudah selesai lah. Nah, apa yang mau saya bicarakan ya? Itu tadi udah semua ya. Ini termul menjadi anti klimaks. Jadi begini ya, kalau misalkan berbicara mengenai konten kreator ya, permasalahan ijazah ini kan dia sudah lama tuh. Yang mana para termul itu kan berbicaranya sekitar itu saja. Yang mana saya juga sama itu, berapa bulan berarti ya permasalahan ijazah itu. Sampai tidak membahas yang lain sama sekali itu mungkin 3 bulanan ya, 4 bulan yang lalu saya masih variatif. 3 bulan terakhir ini sudah ijazah terus semua itu. Dan karena memang kemarin eskalasinya agak hektik, agak chaos begitu ya, banyak sekali eskalasinya itu. Nah sekarang sudah anti klimaks, jadi narasi P21 sudah dikeluarkan, tapi ternyata narasi P21 itu tidak terjadi, tidak terbukti sampai saat ini. Nah saya agak mewajarkan kalau para termul itu menginginkan ini sampai P21, karena dari kacamata konten kreator kan nggak usah susah-susah lagi cari konten begitu ya, udah ada setiap hari melihat permasalahan ijazah ini muncul terus, baru terus begitu, makanya mereka tuh pengennya begitu terus. Nah kalau kita itu kan tidak menjadikan itu sebagai tujuan ya, dalam pengertian bahwa
menjadi ramai pembahasan itu, kita tidak mengharapkan bahwa itu betul-betul sampai P21 kemudian permasalahan ini setiap hari akan ada permasalahan yang baru. Kita tidak menginginkan itu. Kenapa? Karena itu mencederai keadilan. Jadi meskipun misalkan ya dari sudut pandang konten kreator, permasalahan ini diperpanjang sampai P21 sampai persidangan, itu sangat menguntungkan karena kita tidak perlu capek-capek lagi mencari konten yang lain begitu untuk banyak ditonton. Tetapi di sisi yang lain keadilan tergadaikan. Nah, kalau para termo enggak, yang penting ini rame. Nah, makanya kenapa itu terus-menerus menggaungkan P21. Padahal kalau kita lihat sampai saat ini ya sudah anti klimaks, ini sudah selesai saya kira. Jadi kalau misalkan besok lusa permasalahannya hanya sekitar P21 ya sudah selesai ini ya, kecuali memang ada sesuatu yang baru begitu ya, kecuali atau ada sudut pandang yang baru. Saya kira demikian ya. Jadi hari ini banyak konten yang dikeluarkan, tapi mudah-mudahan ini menjadi klimaks yang tidak bagus ya, gak baik, anti klimaks lah. Untuk siapa? Untuk para termul. Kalau bagi kita ya inilah yang diharapkan. Tapi kan tetap juga tidak ada klimaksnya. Ya, kenapa? Ya karena akhirnya kepolisian tidak berani mengeluarkan juga bahwa P21 itu tidak ada. Ya, ini kalau misalkan P21 tidak ada, yeay, sudah selesai langsung permasalahan ijazah. Langsung selesai. Jep, sudah tidak menarik lagi. Ya, dan itulah sebetulnya yang kita harapkan. Karena yang kita harapkan bukan hiruk pikuk di dalam ruang publik, katakanlah demikian, tapi yang kita harapkan itu adalah tegaknya keadilan. Dan tegaknya keadilan pada saat ini yaitu tidak terbitnya P21. Permasalahannya apakah kepolisian itu mau menyatakan statement itu bahwa P21 itu tidak ada atau tidak. Ya kalau tidak mau bakal terus sampai depan, dan permasalahannya sekarang bukan pada ijazahnya Jokowi tapi P21 terus ke depannya itu. Ya, itu akan sangat membosankan sekali untuk diperhatikan ya. Nah, itu jadi mudah-mudahan Mas Roy dan kawan-kawan ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan para termul termasuk instrumen-instrumen yang bermain di sana segera dibinasakan dari muka bumi Indonesia oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila mereka itu bertaubat. Sedangkan kita mudah-mudahan dikeluarkan dari kezaliman dan kebiadaban ini dengan selamat. Sekali lagi, termul selamat menangis karena tidak sesuai dengan harapannya. Tapi saya masih belum lihat ada yang nangis nih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.